Berbicara tentang keindahan Bukit Lawang tidak habisnya. Mulai dari pesona hutan, sungai, dan satwa ikonik yang dilindungi tetap memikat hati para pengunjung yang datang. Tak heran bila alam Bukit Lawang menjadi anugerah yang harus dijaga. Demikian juga dengan kelestarian lingkungan sekitar yang perlu dijaga. Kesadaran masyarakatnya membuat kawasan Bukit Lawang ini melahirkan kampung daur ulang atau recycling village yang fokus pada daur ulang sampah dan gaya hidup ramah lingkungan. Kehadiran kampung daur ulang menjadi angin segar bagi dunia pariwisata berkelanjutan di Bukit Lawang, Sumatera Utara. Tak hanya bagi masyarakat sekitar, namun juga turis asing yang tertarik pada pelestarian lingkungan. Sehingga menjadi kampung daur ulang ini ekowisata terbesar se-Asia. Pada bangunan desa daur ulang terbuat dari sampah plastik yang sudah didaur ulang. Mulai dari atap bangunan sampai dengan kerangka bangunannya didapatkan dari hasil pilah sampah masyarakat sekitar. Tak heran, keunikan dari desa daur ulang ini mampu menarik pengunjung turis mancanegara sebanyak 3.000 pengunjung per tahunnya. Desa ini bukan hanya menarik bagi para wisatawan, tetapi juga menjadi bagian penting untuk mengedukasi masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga lingkungan bebas dari sampah. Bagi desa daur ulang, konsep daur ulang dan ramah lingkungan adalah poin penting pada pembangunan kampung. Seluruh pembangunan menggunakan bahan dari alam seperti bambu. Bambu merupakan bahan baku ramah lingkungan dan memiliki banyak kelebihan. Sifat bambu yang elastis hingga mudah dibentuk dapat melahirkan arsitektur bangunan yang unik. Bangunan ini juga menjadi ikon dari kampung daur ulang Bukit Lawang. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Namira Purba selaku Direktur Eksekutif Project Wings Sumatera. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Namira, apa kabar di sana? Assalamualaikum Mbak. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Andrew. Oke, kita tadi lihat di tayangan luar biasa asri dan hijau sekali kampung daur ulang di Bukit Lawang ya. Dan bahkan kampung ini juga bisa menghasilkan green tourism. Tetapi sebelum ke sana, kita ingin mengetahui dulu nih Mbak Namira. Sebetulnya apa yang menginspirasi Mbak Namira atau keresahan apa sih yang Mbak Namira dan teman-teman di sana yang merasakan berbagai macam permasalahan sehingga bisa membuat kampung daur ulang ini Mbak Namira? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya kita sama tim, kita kolaborasi dengan tim dari Jerman ya Mas Andrew ya, dari Project Wings yang ada di Koblenz. Jadi karena kita juga melihat Bukit Lawang ini salah satu destinasi pariwisata yang sangat membantu masyarakat dengan meningkatnya kunjungan, tetapi yang harus kita pikirkan dengan tingginya tingkat kunjungan itu juga tingginya tingkat produksi sampah yang dihasilkan. Jadi dari sampah hasil wisatawan tersebut, kita memikirkan bagaimana solusinya, apa solusi berkelanjutan yang bisa kita memberikan salah satu value lah dari sampah-sampah ini dan juga memberikan salah satu efek ekonomis ke masyarakat. Jadi kita memunculkan EcoBrick dan Desa Daur Ulang. Oke, jadi bisa menciptakan circular ekonomi juga di sana ya? Benar. Oke, lalu bagaimana dengan proses pemilahan sampah dan juga pengutipan atau pemungutan sampah yang ada di desa tersebut? Karena kan sampah ini selalu ada ya dimanapun kita berada, selalu ada di produksi dimanapun ketika manusia beraktivitas di sana. Ini bagaimana dengan proses pengumpulannya, pemilahannya, sampai proses kreatif menjadi berbagai macam produk? Nah, jadi kita ada banyak sekali, Kak Grace, ada divisi di sini, maaf Mas, ada banyak sekali divisi di sini. Jadi salah satu divisinya itu kita ada divisi waste management. Jadi kita melakukan sosialisasi Mas ke masyarakat secara langsung. Kita melakukan pengutipan sampah secara langsung kepada masyarakat dan kita juga memberikan penyadartahuan untuk pemilahan sampah. Masyarakat juga bisa menabungkan sampahnya. Dan sebagian masyarakat juga sangat tinggi minatnya untuk membuat EcoBrick. Jadi sampah-sampah limbah rumah tangga khususnya plastik, mereka daur ulang atau mereka tabung ke bank sampah dan mereka juga bisa membuat EcoBrick. Dan kita juga bisa membayar kepada mereka mengapresiasi 5.500 per botolnya.
yang sudah mereka buat gitu. Oke, jadi ada bank sampah juga yang dibuat di sana supaya bisa memantik warga ya untuk bisa melakukan aksi sosial melindungi bumi. Nah, saya mau ke EcoBrick yang tadi Mbak Namira sudah pajang gitu di kamera. Itu gimana cara membuatnya dan apakah itu juga digunakan untuk membuat berbagai macam bangunan, Mbak Namira? Nah, kalau kita berbicara tentang EcoBrick, sebenarnya bangunan desa daur ulang ini kita menggunakan EcoBrick, batu bata ramah lingkungan, pengganti batu bata. Jadi ini dikumpulkan oleh masyarakat ya Mas, sampah plastiknya itu kita menggunakan kemasan-kemasan seperti mie instan dan sebagainya. Yang kita butuhkan itu sampah plastik yang sudah bersih, yang sudah dicuci, kemudian botol kemasan air mineral, dan juga stick untuk mengisinya. Jadi masyarakat sangat tinggi minatnya daripada menjadi habit masyarakat di sini untuk membakar sampah atau membuang sampah mereka ke sungai. Jadi kita memberikan solusi EcoBrick sebagai salah satu solusinya daripada untuk memecahkan isu lingkungan tersebut. Luar biasa. Saya masih penasaran bagaimana dengan ketahanannya, karena kan ini basicnya limbah ya, kemudian bisa Iya. dimanfaatkan menjadi sebuah bangunan. Karena bangunan ini kan menopang berbagai macam benda yang notabene-nya berat begitu. Bagaimana dengan ketahanannya, Mbak Namira? Iya, sebenarnya kita menjadikan desa daur ulang ini tujuannya sebagai storing simpan sampah-sampah tersebut. Tapi suatu saat jika kita tidak mau menggunakannya lagi, itu tidak merusak sampah plastiknya, tidak menciptakan mikroplastik seperti itu. Jadi untuk ketahanannya, karena di desa daur ulang sendiri, kita memang betul-betul menggunakan bahan natural untuk menstoring plastik ini, untuk meminimalisir kontak langsung dengan cahaya matahari. Kita menggunakan sekam padi, clay atau tanah liat, menggunakan kaudang atau kotoran sapi, dan juga kita menggunakan lemongrass atau serai wangi untuk meminimalisir adanya insek ataupun serangga. Jadi kita menggunakan semen hanya sebagai pondasi. Selebihnya kita menggunakan bahan-bahan natural tersebut, Mas. Hanya saja kita sangat-sangat meminimalisir untuk kontak langsung dengan air. Ketahanannya cukup lama karena kita tahu bahwa plastik itu bisa sampai 1000 tahun dan itu belum tentu terurai ya, Mas. Itu hanya sebagai mikroplastik. Tetapi dengan EcoBrick ini kita menjadikan salah satu alat untuk storing sampah-sampah tersebut yang mungkin sebelumnya ada di landfill, ada di TPA ataupun ada di sungai. Jadi kita melakukan pengutipan sampah secara reguler seperti yang ada di video. Kita ada melakukan bersih Mas di setiap hari Jumat. Oke, luar biasa sekali. Ternyata bahan-bahan lainnya selain limbah plastik, ada bahan-bahan yang natural, yang alami juga ya, agar bisa mendukung green building di sana. Oke, luar biasa sekali. Saya mau bergeser ke arah pemungutan atau pengutipan sampah yang tadi di tayangan ada banyak sekali ya. Karena bukan hanya warga sekitar, ada juga anak-anak sekolah tadi, bahkan turis mancanegara yang ikutan untuk memungut sampah. Nah ini apakah betul mereka semua relawan, Mbak Namira, atau seperti apa sih, Mbak? Iya, tentunya kita ada salah satu divisi kita sukarelawan ataupun volunteer. Jadi di setiap Jumat itu Mas, kita ada kegiatan aksi bersih. Kita mengundang masyarakat, stakeholders tempat, dan juga volunteer tentunya. Dan di komponen itu nggak cuma masyarakat sekitar, tetapi mungkin beberapa kunjungan dari sekolah-sekolah, mereka juga sangat tinggi minatnya untuk lingkungan. Dan kita sangat senang ya, sangat excited sekali apabila ada teman-teman yang rasa ingin tahu dan membantunya itu sangat tinggi. Terkhusus kita banyak sekali volunteer atau sukarelawan dari warga negara asing saat ini, Mas. Kita sudah lebih dari 300 volunteer yang warga negara asing dari berbagai benua sudah datang ke Project Wing Sumatera membantu Desa Daur Ulang. Wow, banyak sekali ya. Bahkan turis mancanegara juga ikutan jadi relawan. Apa saja sebetulnya yang mereka lakukan selain mereka memungut sampah? Apakah ada seperti kelas bagaimana mendaur ulang limbah menjadi barang-barang yang bernilai guna, bahkan barang-barang yang bisa meraup pundi-pundi rupiah, Mbak Namira? Iya benar sekali, kita di sini banyak sekali divisi-divisi. Jadi kita kalau ada volunteer itu kita lebih minta mereka untuk bantu engage ke masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat. Dan di sini volunteer atau sukarelawan terkhususnya juga bisa mendapatkan edukasi
tidak hanya tentang lingkungan, tetapi bagaimana cara kita mendaur ulang. Karena kita ada beberapa mesin juga, Mas, untuk mendaur ulang seperti kita bisa membuat pot dari hard plastik atau sampah plastik keras yang kita temukan di setiap kita melakukan aksi bersih. Mungkin sebelumnya sampah itu terlihat tidak bernilai sama sekali ya, Mas, tetapi setelah kita daur ulang itu memberikan pundi-pundi juga khususnya ke masyarakat sekitar karena mereka menabung sampah di bank sampah, sampah-sampah tersebut uangnya akan bisa mereka cairkan untuk membantu perekonomian mereka tentunya. Dan masyarakat di sini juga kita kerap memberikan sosialisasi dan edukasi seperti mereka melakukan daur ulang, entah itu menjahit ataupun juga mereka juga sering kita kumpulkan lah, Mas, di sini untuk kita mengedukasi dan mensosialisasikan bagaimana kita mendaur ulang sampah-sampah plastik yang mungkin sebelumnya kita rasa tidak bervalue menjadi value gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi konsep circular economy diciptakan ya berkat adanya konsep daur ulang limbah di desa daur ulang ini sendiri, luar biasa. Kemudian bagaimana untuk proses kreatifnya untuk menciptakan barang-barang daur ulang kan tidak mudah Mbak Namira, harus ada R&D-nya, Research and Development-nya. Ini bagaimana proses kreatifnya? Apakah dari tim Mbak Namira memberikan referensi kepada teman-teman di sana atau teman-teman sendiri di sana yang bebas menciptakan berbagai macam inovasi? Tapi ditahan, Mbak Namira, kita akan bahas usai jeda ya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Namira Purba selaku Direktur Eksekutif dari Project Wings Sumatera. Mbak Namira melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi bagaimana Mbak proses kreatif teman-teman di sana untuk menciptakan produk-produk inovatif dari daur ulang limbah? Apakah ada proses R&D-nya dulu begitu ya, proses risetnya atau masyarakat di sana bebas berinovasi membuat apa saja dari limbah yang ada di sana? Oke, jadi sebenarnya kita sangat membebaskan masyarakat untuk berkreasi ya, Mas. Ada sebagian juga mereka membuat tas dari limbah plastik. Ada juga kita mendapat support dari Plastic Planner. Jadi mereka menyumbangkan salah satu mesin, bisa kita melelehkan plastik itu menjadi pot. Itu sekali minat. Tidak hanya menjadi pot, kita juga bisa membentuk itu menjadi anting-anting dan hal kreatif lainnya yang memang kita mengkhususkan kalau hard plastik itu kebanyakan kita masukkan ke dalam mesin. Tetapi kalau untuk soft plastiknya banyak juga masyarakat yang membuat tas dan bisa dijual ke wisatawan asing seperti itu, Mas. Oke, luar biasa. Jadi masyarakat juga dibebaskan ya untuk berkreasi dan berinovasi. Kemudian setelah menjadi produk inovatif yang ramah lingkungan, ini ketika dijual, apakah semua penghasilannya bisa diterima ke warga di sana atau ke yayasan atau seperti apa, Mbak? Nah, kalau di sini kita untuk produk yang ada di yayasan pasti tentunya kembali ke yayasan lagi karena sirkulasi untuk ekonomisnya itu ekonominya kita membeli ekobrik dari masyarakat Mas sebesar 5.500. Kemudian kita juga membayar bagi masyarakat yang menabungkan sampahnya ke bank sampah. Namun kita sangat memberikan peluang kepada masyarakat yang kreatif baik itu ibu-ibu rumah tangga yang mau menitipkan produk kreasinya ke yayasan, ke galeri kita. Kita sangat welcome untuk tetap memberikan profit kepada mereka seperti itu. Oke, jadi bisa memberikan wadah bagi ibu-ibu atau warga ya yang bisa menghasilkan inovasi di sana agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk warga di sana. Luar biasa sekali. Kemudian bagaimana Mbak respon warga di sana terutama para turis dari mancanegara yang ikutan juga tadi di tayangan kita lihat ada banyak ya beberapa turis yang mengutip sampah di desa daur ulang ini. Ya, kalau masyarakat di sini tentunya sangat excited, apalagi mereka merasa sangat terbantu. Kita memberikan edukasi gratis kepada adik-adik di sini, kepada anak-anak mereka. Kita ada sport center, jadi memberikan ruang untuk anak-anaknya mengekspresikan diri dalam berolahraga. Kita banyak sekali fasilitas-fasilitas seperti khususnya untuk belajar ya, Mas. Jadi anak-anak di sini, ibu-ibunya sangat berterima kasih bisa mendapatkan bahasa Inggris dan diajarkan tentang ilmu lingkungan secara gratis. Dan juga untuk para warga negara asing, mereka sangat mengapresiasi kinerja teman-teman yang ada di Project Wings Sumatera khususnya karena mereka merasa ini adalah salah satu hal yang baik untuk menyelamatkan bumi.
Oke. Nah ini kalau kita lihat ya, turis sedang membantu anak-anak untuk mengutip sampah. Ini mereka tergerak dengan langsungkah ketika diedukasi atau mereka inisiatif dengan sendirinya untuk membantu? Karena kita tahu juga ya, turis-turis mancanegara ini sangat aware sekali dengan lingkungan, Mbak Namira. Iya, benar sekali. Yang sangat kita sayangkan menjadi perbedaan yang sangat saya lihat, bahwasanya turis asing atau warga negara asing itu awareness-nya itu lebih tinggi, Mas, daripada orang warga negara Indonesia. Kebanyakan saya lihat, mereka itu kesadartahuannya lebih tinggi dan sukarelawan mereka, rasa sukarela mereka untuk membantu itu lebih tinggi tanpa ganjaran apapun. Mereka memang ikhlas membantu, apalagi untuk lingkungan yang mereka rasa apapun yang dilakukan hari ini dampaknya akan kembali kepada kita di masa depan. Oke. Semoga turis-turis asing di sana bisa menginspirasi warga lokal ya. Saya bergeser mau masuk ke bank sampahnya karena ini menjadi salah satu hal yang memantik warga untuk menjaga lingkungannya. Ini bank sampahnya seperti apa konsepnya? Apakah dengan mengumpulkan sejumlah limbah plastik yang dimasukkan ke dalam botol, kemudian warga bisa mendapatkan sejumlah cuan atau rupiah yang ditulis tentunya di buku, atau seperti apa Mbak Namira? Iya, kita bank sampah itu kita punya member seperti bank pada umumnya, kita punya nasabah ya, Mas. Jadi Hmm. kita melakukan pengutipan sampah dari rumah ke rumah. Kita timbang berapa berat, kemudian kita tulis, kita data. Dengan harga Rp500 untuk sampah yang masih kotor, dan sampah yang sudah bersih itu kita hargain Rp1.000 per kilogramnya. Jadi masyarakat cukup banyak peminat saat ini, hampir 400 member untuk di bank sampah. Wah, 400 member itu dari Sumatera saja atau bahkan ada yang dari luar Sumatera? Nah, kalau Project Wing Sumatera sendiri, kita memang untuk saat ini proyeknya kita memiliki skala prioritas kerja di 3 desa, yaitu Desa Perkebunan Bukit Lawang, Desa Timbang Jaya, dan juga Desa Samperaya. Jadi 400 itu warga 3 desa tersebut, Mas. Oke, luar biasa sekali. Ini tentu hal yang perlu diapresiasi dan disorot ya oleh pemerintah. Lalu bagaimana, apakah ada perhatian khusus yang diberikan dari pemerintah agar aksi sosial gerakan mulia yang dilakukan oleh teman-teman di sana gaungnya bisa lebih luas lagi, Mbak Namira? Ya, alhamdulillah kita belakangan ini cukup banyak mendapat sorotan, khususnya dari pemerintah juga. Mereka banyak menyumbangkan seperti transportasi untuk kita melakukan pick up sampah-sampah tersebut. Ada seperti becak dan juga ada donasi mesin. Jadi pemerintah juga sudah cukup memberikan sorotan lah kepada Project Wings. Kita juga sering melakukan advokasi ke pemerintah, apa kira-kira peraturan-peraturan yang bisa kita terapkan untuk masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan lagi. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa. Jadi sudah ada perhatian yang diberikan dari pemerintah ya. Dan kalau kita lihat tadi, ini seperti salah satu lokasi green tourism yang mungkin di tahun yang akan datang atau di masa depan bisa menjadi magnet bagi turis-turis asing ya. Lalu Iya, yang menjadi persoalan, Mbak Namira, untuk membuat sebuah green tourism di sebuah desa atau lokasi ini kan tidak mudah ya, harus sustain ya, harus ada keberlanjutan di sana. Bagaimana agar bisa melakukan aksi ini bisa konsisten 10 bahkan 20 tahun ke depan? ya, sebenarnya kalau kita ingin melakukan salah satu green tourism, contohnya kita tidak bisa melakukan sendiri sebagai NGO ya, Mas. Kita Mhm. butuh kolaborasi terhadap pemerintah terkait juga untuk mengeluarkan regulasi-regulasi. Tetapi saat ini sebagai NGO yang bisa kita lakukan, kita hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan ke beberapa pengunjung juga. Kita melakukan memberikan spanduk-spanduk untuk tidak membuang sampah sembarangan tentunya, dan kita menggalakkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Jadi kita sangat mengusahakan masyarakat bagaimana caranya mereka jika belanja ke pasar sudah menggunakan kantong mereka sendiri, seperti itu, Mas. Oke, mungkin yang menjadi tantangan terbesar juga bagaimana agar warga bisa lebih peduli dan tingkat awareness-nya lebih menyala lagi. Ini bagaimana agar tadi mengajak teman-teman atau warga di sana bisa sustain menjaga lingkungannya. Bagaimana Mbak menjawab tantangan ini agar warga juga tidak hanya sekali dua kali, tetapi terus menerus mereka menjaga lingkungannya sehingga ya kesadarannya juga terus bergenerasi ke anak cucunya.
Nah, jadi sebenarnya kalau kita hanya sekedar sosialisasi kepada masyarakat, saya rasa itu bukan hal yang efektif, apalagi hanya sekedar memposting ke sosial media. Karena untuk di sini target masyarakatnya tidak semua masyarakat menggunakan sosial media, Mas. Jadi kita memberikan salah satu efek ekologis dan salah satunya kita memberikan efek ekonomis juga dengan memberikan pundi-pundi, contohnya dengan 5.500 per botolnya. Dengan demikian masyarakat kesadartahuannya tuh lebih tinggi. Jadi ada poin di mana mereka juga merasa tanpa harus dibayar, mereka merasa untuk menyelamatkan bumi itu adalah tugas mereka bersama. Karena apa yang mereka lakukan hari ini adalah warisan untuk anak-anak mereka di masa depan. Seperti itu, Mas. Oke, jadi ada formula khusus ya, di mana warga di sana diberdayakan agar bisa menghasilkan ekonomi, tetapi lewat produk-produk yang didaur ulang dari limbah yang ada di sekelilingnya. Luar biasa. Mbak Namira, terakhir apa harapan atau pesan Mbak Namira agar warga di sana bisa terus semangat menjaga lingkungannya dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah melalui green tourism yang ada di sana? Ya, pasti harapan kita sebagai Project Wing Sumatera sangat besar, khususnya kepada masyarakat sekitar. Karena apa yang kita lakukan hari ini sangat-sangat menentukan nasib kita di masa depan. Jadi besar harapan saya, walaupun hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, itu adalah hal-hal yang baik yang harus kita kembangkan demi keberlanjutan anak cucu kita di masa depan. Seperti itu, Mas. Luar biasa. Terima kasih Mbak Namira telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi insight baru bagi pemirsa di rumah ya untuk menjaga lingkungan sekaligus bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Terima kasih Mbak Namira telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum. Selamat kembali beraktivitas Mbak Namira. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berburu aneka kurma di Pasar Tanah Abang. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.